Halo, ketemu lagi sama aku Nia Si Hongbing. Kali ini aku mau bikin tutorial alis untuk pemula. Jadi buat kamu teman-teman yang baru aja belajar make up, kamu pastinya akan kesulitan dalam membuat alis. Karena menurut aku pribadi, alis itu adalah part paling penting dalam sebuah rangkaian make up dan sekaligus yang paling sulit. Menurut aku pribadi sih susah-susah gampang kayak gitu. Kadang mood kita juga mempengaruhi ketika kita ngalis, karena itu ya kayak bener-bener yang harus konsen banget kayak gitu guys. Nah buat kamu pemula, supaya kamu nggak terlalu kayak mikir berat banget, aduh udah deh nggak usah belajar makeup karena bikin alis tuh susah banget. Sebenarnya nggak susah banget kalau misalkan kamu mau belajar guys. Nah di sini aku kasih tahu dulu ya produk apa aja yang kamu butuhkan kalau kamu belajar bikin alis. Nah di sini aku udah siapin. Aku akan kasih kamu rekomendasi pensil alis yang paling affordable, yang paling murah menurut aku, murah banget bahkan. Ini kalau nggak salah nggak nyampe 3.000, 1.800 lah. Di Shopee kamu bisa cari, atau di online shop yang lain. Ini Implora. Kebetulan aku ngambilnya yang warna coklat tua karena sesuai dengan warna alis aku. Kelihatannya di kamera itu agak hitam, sebenarnya aslinya itu agak-agak kecoklatan gitu guys. Nah di sini aku mau kasih tahu dulu ya, kalau kamu misalkan mau bikin alis nih, untuk awal-awalnya memilih warna yang pas untuk alis kamu, kamu perhatikan warna rambut kamu. Kalau misalkan warna rambut kamu itu agak kecoklatan, nah kamu pilih juga pensil alisnya itu warna coklat. Kalau misalkan warna rambut kamu hitam pekat, kamu juga akan harus memilih warna pensil alis atau pomade-nya itu warna hitam. Disesuaikan dengan warna rambut. Kenapa? Untuk memberikan kesan natural kayak gitu. Kalau misalkan warnanya terlalu jauh atau jomplang dengan warna rambut kamu, misalkan warna rambut kami hitam, tapi kamu pakai pensil alis yang warna coklat, itu akan kelihatan aneh di muka kamu. Percaya deh, karena itu udah hukum alamnya. Kemudian jenisnya sendiri untuk pensil, untuk produk alis itu salah satunya ada pensil. Kemudian kalau pensil kamu udah tahu lah ya bentuk pensil kayak gini. Nah kalau kamu nyaman pakai ini tergantung orangnya sih. Kalau misalkan kamu nyaman pakai ini, kamu pakai. Kalau misalkan kamu nyaman pakai produk yang lain seperti pomade juga nggak apa-apa. Nah produk yang kedua itu pomade. Pomade itu kayak gini guys. Nah bentuknya itu kayak creamy padat kayak gini. Ini namanya pomade. Nah ini juga sama, warnanya itu beragam. Ada yang coklat, coklat muda, coklat tua, ada yang hitam kayak gitu guys. Nah kamu tinggal pilih warna yang sesuai dengan bentuk dengan warna rambut kamu dan warna alis kamu kayak gitu. Kemudian spatula ini kayak gini. Ini gunanya untuk menyisir alis. Nah yang bagusnya dari pensil ini, dia udah serangkaian dengan pensil dan sikatnya guys. Nah kamu nggak usah pusing-pusing beli sikatnya lagi, karena dia udah sepaket kayak gitu, udah murah banget, kemudian simple banget. Jadi aku recommended banget kamu beli ini gitu. Kemudian yang berikutnya, kamu harus punya kuas yang kayak gini guys. Jadi dia pipih dan agak miring gitu kayak gini. Nah ini aku dulu belinya Naked, udah lama banget. Kemudian aku juga ada kayak gini modelnya. Ini merek apa aku lupa. Pokoknya kamu bisa cari aja di pasar atau toko-toko produk kecantikan kayak gitu, make up, kuas-kuas kayak gini, atau enggak di online shop juga banyak. Nah kayak gitu. Gunanya apa nanti akan aku kasih tahu. Jadi tools-toolsnya kamu harus punya ini, sama sama produknya itu bisa pomade atau pensil alis kayak gitu guys. Nah aku akan kasih cara atau kasih tahu caranya bagaimana cara aku ngalis pertama kali. Nah aku pertama kali belajar bikin alis tuh kayak gini. Ini aku mau kasih tahu ya, pensil alis kalau misalkan kamu nyaman pakai pensil, kamu harus runcingin dulu ujung pensilnya ini. Kamu pakai apa namanya, ada kan spesialis untuk meruncingin. Nah ini aku punya nih yang model kayak gini. Kalau aku juga biasanya pakai pisau silet juga bisa. Bedanya itu pisau silet menurut aku ya, dia lebih awet sih, jadi patahnya itu lama.
Kalau pakai ini biasanya runcing, tapi kayak patahnya itu cepet gitu loh guys. Aku nggak paham sih, kalau menurut aku seperti itu. Nah, kalau misalkan dirasa-rasa udah lumayan runcing, kamu mulai aja ngalis. Pertama kayak gini guys, kamu lihat dulu ujung dalam alis kamu sebelah sini, kan ada dua nih, ini sama ini. Nah, ujung dalam atas dan ujung dalam bawah kayak gitu kan. Dari ujung hidung kamu ini kamu ukur ke atas sini, ambil titiknya kayak gini, maaf, kayak gini kira-kira aja. Nah, kemudian yang kedua dari sini juga kamu ambil ujung luar, jadi ujung dalam sama ujung luar. Caranya ujung luar gini, ini ujung hidung sama ujung mata ini ke ujung mata alis, jadi kayak gini dia patokannya gini. Nah, dapatnya di sini gitu guys. Kemudian untuk tingginya kamu ambil tengah antara sini dan antara ujung ini sampai dan ujung ini, kamu ambil tengahnya guys. Nah, ini kan kamu punya alis pasti udah ada ketinggiannya tuh, tinggal kamu ikutin aja. Nah, dia kan sesuai tuh tingginya sama ujung hidungnya ini. Kalau diukur-ukur dia sama tuh segini. Kira-kira di sini guys. Nah, kalau kamu udah punya patokannya, udah ada kelihatan patokannya, kamu tinggal ngalis aja. Kamu ikutin titik-titik tadi, kamu arsir dulu ya, maksudnya kamu kasih garis-garis halus, garis-garis putus, jangan terlalu ditekan. Jadi kalau misalkan ternyata nanti kayaknya salah atau ketebelan, di benernya gampang gitu loh, nggak mesisain bekas yang terlalu mencolok, jadi susah dihapusnya. Nih ya, aku mulai gini, halus, pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan, tarik. Nah, ngikutin alisnya nggak apa-apa, sama dicocokin sama titik tadi. Nah, kira-kira gini kan, sudah dapet bawahnya. Kalau kamu nyamannya mulainya dari atas dulu nggak masalah, tergantung kamu nyamannya mulai dari mana dulu, garisnya garis bawah atau garis atas nggak masalah guys ya. Kemudian, nah ini kita sudah dapat garis bawah nih, otomatis garis atasnya tinggal ngikutin dong sini. Tapi aku nggak pernah mau mulai dari sini garisnya, karena nanti kesannya akan ngeblok kayak Shinchan gitu. Jadi biasa aku ngambil dari tengah sini nih, dari tengah tarik ke titik tadi, titik tertingginya kayak gini, terus tarik ke bawah, ngikutin si garis yang bawah tadi, titik yang di bawah kayak gini, kayak gini. Nah, kalau udah dapet tinggal diarsir dalamnya. Kalau aku ngarsirnya ngikutin pertumbuhan bulunya ya. Nah, biasa dari depan sini aku juga coba, nggak masalah, diarsir gini ngikutin, buat kayak serat-serat gitu, biar kesannya tuh kayak natural. Nah, kayak gini. Kalau yang di belakangnya ini mau dipadatin juga nggak masalah sih. Agak berantakan nggak masalah, nanti kan bisa dibenerin terakhirnya. Yang penting patokannya kita bisa gitu. Nah, kemudian ini spatulanya tadi yang buat nyisir.
Biasanya beberapa orang banyak mereka itu nyisir dulu baru ngebentuk atau ngecoret-coret pakai pensilnya. Nah, kalau aku ya tergantung kamu sih mau ngikutin yang mana, kan semua itu tergantung trik aja ya. Kalau trik orang berbeda-beda nggak masalah. Yang penting kan hasilnya gitu. Nah, aku setelah sudah berbentuk seperti ini, aku baru sisir nih bagian di depannya. Sisirnya itu pelan-pelan aja, jangan terlalu kenceng karena kita mau nyisir ininya aja si bulunya. Nanti takutnya si eh, pensilnya yang udah kita coret-coret kehapus lagi. Nah, dia kan udah mulai kayak kesisir rapi gitu. Gitu. Nah, kalau untuk sehari-hari atau memang untuk acara yang nggak terlalu formal, menurut aku begini aja udah cukup. Tapi kalau memang kamu mau acara pesta atau memang acara yang agak formal gitu, mungkin kamu agak padetin aja sih. Menurut aku sih gitu, dipadetin aja ininya, arsirannya gitu atau pensilnya, supaya kesannya itu lebih apa ya, ngok gitu loh, lebih profesional. Kalau dia itu pekat, rata, rapet gitu. Gitu sih kalau menurut aku ya. Sebenarnya bikin alis tuh ya susah-susah gampang. Kalau kamu banyak sering berlatih, banyak belajar, bikin alis tuh gampang jadinya. Karena ala bisa karena biasa sih kalau kata orang ya. Nah, kalau aku ngalis itu aku benar-benar usahain banget memang serapi mungkin ketika aku membentuk alisnya dan mengarsirnya tadi. Jadi aku nggak lagi ngerapin tuh pakai, oh iya tadi aku lupa, eh, untuk merapikannya itu kan kita butuh produk ini ya, concealer kayak gini. Nah, aku biasanya pakai dari Naturator. Ini Naturator yang setnya itu warna natural gitu. Nah, ini 141 guys. Aku biasa pakai nomor 141. Ini natural kenapa? Karena dia warnanya itu hampir sama dengan warna kulit aku ya. Jadi kesannya itu natural gitu, nggak kelihatan ketika kita udah pakai produk ini untuk ngekoreksi gitu. Nah, aku sih berusaha banget untuk menghindari produk ini. Kenapa? Memang karena ini kan foundation juga ya, ini foundation. Jadi kesannya tuh agak banyak gitu di muka, produknya agak numpuk gitu. Dan lagi produk ini kalau misalkan kita udah berkeringat, dia itu agak-agak lengket juga sih, agak-agak berkeringat karena emang ini kan foundation ya. Nah, jadi aku usahain sih nggak pakai ini, tapi kalau misalkan kita butuh biar kelihatannya itu rapi banget gitu kan, mau lebih terlihat profesional ya nggak apa-apa juga sih pakai tipis-tipis aja supaya nggak bertumpuk produknya di muka kita gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu, makanya ini ketika aku lagi ngalis-ngalis gini, aku usahain nggak melebar-melebar ke kiri dan ke kanan. Ya namanya kita usaha ya, tapi tetap juga kadang, oh kayaknya kurang mantep nih gitu loh. Kita kayaknya harus pakai eh perapinya gitu ya, nggak masalah. Nah ini aku coba apa namanya, aku praktekin aja ya dengan pakai foundation ini. Ini aku ambil sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, ini cukup. Tinggal diolesin di pinggir-pinggirnya. Nah, ketika ngoles ini, usahain kamu tahan napas dulu supaya garis yang kamu tarik itu bener-bener lurus gitu loh. Bener-bener ngikutin bentuk si alis kamu. Jangan sampai karena goyang, karena bernapas kan, jadi tangan kita juga ikut goyang. Akhirnya ke apa namanya, nggak rapi gitu loh, nggak lurus gitu garisnya gitu. Jadi usahain tahan nafas. Makanya dibilang pas ngalis itu ya agak-agak susah-susah gampang ya di situ letak susahnya guys. Nah, aku mulai dari depan sini, dari tengah sini sih.
Sih, bisa lihat kan? Ya menurut aku memang pakai foundation ini, apa namanya ya, teknik ngerapiin ini emang benar-benar kelihatannya tuh jadi rapi banget sih guys. Aku akuin sih, cuman memang aku kurang suka aja, nggak tahu kenapa ya. Sebisa mungkin sih aku hindari, tapi kalau emang nggak bisa dihindari ya aku pakai juga akhirnya. Kalau misalkan ternyata pas aku bentuk alisnya agak mencong-mencong, agak kurang rapi ya, mau nggak mau kita rapiin juga kan. Nah, bagian atas nih agak-agak susah-susah gampang sih. Sorry aku nggak bisa ngelihat kalau dari kamera. Karena benar-benar harus ekstra hati-hati. Nah, sisa-sisanya itu kamu tarik aja keluar biar nggak numpuk di situ gitu, guys. Nah, kamu juga bisa pakai tangan nih untuk ngerapiinnya. Oke, nih aku udah jadi satunya. Sebelahnya aku akan bikin dulu biar nggak aneh kayak gini. Nanti kamu bisa bedain hasil akhirnya. Oke? Jangan kemana-mana ya. Balik lagi sama aku. Nih aku sudah bikin kiri dengan kanan. Nah, for your information, ini sedikit tambahan aja ya. Kalau alis kita itu kiri dan kanan itu lahirnya itu semua orang normalnya itu memang nggak ada yang sama, nggak ada yang simetris ya, jarang banget gitu loh ada yang simetris alis mata orang normal. Nah kalau misalkan kamu mau bikin alis itu ternyata kiri dan kanan itu nggak terlalu simetris dan nggak terlalu sama gitu, nggak masalah, nggak usah yang terlalu beban banget, kamu harus nyamain banget sampai bikin meteran gitu, bikin penggaris kayak gitu. Kayaknya gimana ya, aduh hidup nggak perlu dipersulit kayak gitu menurut aku pribadi ya, karena emang normalnya emang nggak sama guys. Memang namanya makeup itu kita menyempurnakan yang ada ya, kita kalau bisa membuat lebih bagus lagi dari aslinya ya, tapi kalau misalkan nggak terlalu sempurna kan nggak masalah juga, karena sempurna itu kan hanya milik Tuhan aja, asik. Nah gitu guys, jadi inilah tutorial alis untuk pemula yang bisa kamu coba di rumah. Kamu belajar-belajar ngorek-ngorek lagi nanti alis kamu. Semakin lama, semakin sering, kamu juga pasti akan bisa dan akan jago guys, percaya deh. Karena aku juga merasa ya, aku juga tiap hari memang harus belajar. Karena kalau misalkan kita hari ini kita sudah merasa udah bisa, terus besok kita udah males ngalis, terus ya udah apa adanya. Lama-lama juga nanti kita akan lupa, karena kan itu skill tangan ya. Jadi memang kalau semakin sering diasah, semakin kita mahir. Tapi kalau nggak pernah kita asah, atau kita udah bisa terus kita lupain kayak gitu ya, akan hilang dengan sendirinya kayak gitu. Jadi memang harus terus diasah guys. Begitu tips dari aku. Nah bagaimana menurut kamu? Kalau menurut aku sih bikin alis tuh ya, ini on flick ya menurut aku ya, agak memang ngok dan untuk profesionale apa sih kayak gitu. Tapi kalau kamu mau alis yang ala-ala Korea gitu, yang agak lurus gitu, bisa juga, tergantung dari apa ya namanya ya, tekniknya aja sih. Kalau aku memang bentuknya
aku memang ikutin dari bentuk alis asliku, kemudian memang agak aku sedikit dramatisir, agak panjangin dikit, sama agak kutebelin dikit gitu doang. Jadi kesannya memang agak yang kayak untuk ala-ala pengantin gitu maksudnya. Ya tapi kalau misalkan pengennya lebih agak santai, biasanya aku nggak setebel ini. Biasanya aku ya cuman ngalisnya itu nggak diteken gitu loh, jadi kayak ngambang-ngambang gitu aja garisnya, jadi kesannya itu sangat sangat amat natural. Jadi ini nggak natural ya. Ya begitulah guys, yang bisa aku sharingkan tutorialnya, mudah-mudahan membantu. Masalah look akhirnya nggak jadi masalah. Yang penting aku tadi udah ngasih tahu trik-triknya, tipsnya kayak gimana cara ngalis. Nah hasil akhirnya itu ya tergantung minat dan selera aja, nggak masalah. Nah kalau kan aku tadi sudah bilang ya sebelum ini jadi, aku udah bilang kalau mau bentuk warnanya itu nggak terlalu tebel ya kamu tinggal ngarsirnya itu kayak ngambang-ngambang gitu loh, nggak usah terlalu ditekan. Nah tapi kalau kamu mau butuh alisnya itu untuk acara yang formal kayak gitu, untuk resmi atau acara pesta kayak gitu ya, tinggal agak ditebelin aja, agak dikencengin gitu. Tapi dikencenginnya itu nanti ya guys ya, setelah udah terbentuk bingkainya, setelah udah tinggal ngisi dalamnya aja gitu. Jangan di awal kamu udah tegesin, nggak bisa, nanti takutnya malah kayak Shinchan kayak gitu, dan dihapusnya kan susah. Jadi gitu aja guys, trik dan tips dari aku bikin alis untuk pemula. Mudah-mudahan kamu lebih jago lagi, kamu sering berlatih lagi, dan kamu bisa dapat alis yang kamu idam-idamkan kayak gitu. Oke guys, gitu aja. Sampai ketemu di tutorial dan video-video aku yang lainnya ya. Jangan lupa untuk bantu berkembangnya channel aku ini dengan cara di like, di subscribe, dan di komen. Kemudian ya dibantu doa supaya berkembang lagi. Oke guys, see you next time, bye bye.